GP Spanyol jadi salah satu balapan yang sangat ditunggu-tunggu. Itu karena akhir pekan ini, FIA akan menerapkan Technical Directive yang digadang-gadang bakal mengubah peta persaingan di F1, terutama di barisan papan atas. Seperti yang kita tahu dan berulang kali kita bahas, di GP Spanyol nanti, FIA akan memperketat aturan dalam tes kelenturan sayap depan dalam usaha mereka menjegal trik-trik flexiving yang masih digunakan oleh tim F1 sampai sekarang. Sebelum ini, FIA juga sudah memperketat tes kelenturan sayap belakang di GP Australia, yang kemudian diperketat lagi di GP Tiongkok, karena masih ada tim yang bisa eksploitasi trik mini DRS. Sekarang akan digabungkan dengan sayap depan, yang aturannya makin ketat. Banyak yang memprediksi kalau ini berpotensi mengubah peta persaingan di papan atas. Flexiving memang merupakan topik yang sepertinya tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Tim selalu berusaha untuk mencari celah di regulasi dengan membuat sayap depan atau sayap belakang yang mematuhi tes beban dari FIA yang makin ketat tiap tahunnya, tapi tetap bisa lentur ketika melaju di sirkuit. Kelemahan tes FIA yang bersifat statis adalah faktor yang terus-menerus dieksploitasi oleh tim dalam trik flexiving. Melakukan tes aerodinamis pada sayap depan dan belakang tidak bisa dilakukan oleh FIA karena keterbatasan alat serta tidak mungkin mereka membawa-bawa wind tunnel di setiap balapannya. Oleh karena itu mereka hanya bisa memperketat regulasinya dari tahun ke tahun untuk membatasi eksploitasi flexiving. Untuk GP Spanyol, aturan yang diubah dalam Technical Directive terfokus pada bagian sayap depan. Pertama, untuk kelenturan flap sayap depan berubah dari 5 mm jadi 3 mm ketika diberikan beban sebesar 6 kg. Lalu kedua, untuk keseluruhan main plane sayap depan, batas kelenturannya berubah dari 15 mm jadi 10 mm saja ketika diberi beban 100 kg secara merata. Tapi untuk setiap sisi kanan atau kirinya, ketika diberi beban 100 kg pada salah satunya, batas kelenturannya adalah 15 mm. Technical Directive GP Spanyol itu dinilai sebagai perubahan yang cukup masif dari aspek tes kelenturan sayap dan sampai memaksa sejumlah tim untuk mengubah struktur front wing mobil mereka. Kami sudah berkali-kali jelaskan kalau trik flexiving lebih dari sekedar keuntungan drag yang lebih kecil ketika di lurusan karena sayap depan yang melengkung ke belakang. Peran flexiving lebih besar dari itu dan memberikan keuntungan performa di mobil era ground effect. Flexiving bisa dipakai untuk menyeimbangkan aerodinamika mobil, terutama ketika melaju di tikungan cepat dan lambat. Flexiving akan mengurangi sedikit downforce di tikungan cepat supaya floor tidak alami stall dan purposing yang akan menyeimbangkan mobil ketika melibas tikungan berkecepatan tinggi. Namun itu tak akan berdampak di tikungan lambat karena level downforce-nya akan kembali seperti semula untuk performa yang optimal. Beberapa pihak juga ada yang mengklaim kalau flexiving memiliki peran dalam manajemen ban yang bagus karena bisa membantu menstabilkan mobil di tikungan cepat. Jadi cukup lumrah kalau banyak yang memprediksi Technical Directive bisa mengubah peta persaingan di F1 saat ini karena memiliki pengaruh di aspek kestabilan aerodinamika. Tim akan dipaksa untuk membuat sayap depan yang lebih keras dan kaku untuk bisa lolos aturan terbaru nanti yang mungkin akan menghilangkan efek dari flexiving tersebut dari mobil mereka. Selain drag di lurusan yang makin bertambah, beberapa tim bisa jadi alami masalah inkonsistensi perilaku mobil di tikungan cepat Catalunya atau di sektor pertama yang bisa berdampak lebih jauh terhadap level degradasi ban yang tinggi. Kalau dilihat dari 4 tim besar yang ada saat ini, seperti apa pengaruh Technical Directive kepada mereka? Kita mulai dari McLaren sebagai tim yang selalu dituduh menggunakan flexiving dengan level yang ekstrim, dan banyak yang menduga kalau tim ini bakal sangat terpengaruh dengan Technical Directive. Satu hal yang perlu diingat adalah keunggulan MCL39, bukan cuma soal flexiving. Karena kalau kita berbicara soal McLaren, semua performa kompetitif yang mereka hasilkan sejauh ini adalah kombinasi dari berbagai faktor. Mulai dari suspensi, downforce, manajemen airflow yang konsisten, lalu manajemen suhu rem, komponen internal, sampai flexiving. Menjegal flexiving hanyalah satu dari berbagai keunggulan yang dimiliki oleh McLaren, dan Andrea Stella sudah menegaskan kalau mereka tidak takut dengan Technical Directive tersebut. McLaren kabarnya juga sudah memiliki counter untuk hadapi tes kelenturan yang lebih ketat dengan upgrade sayap depan. Kalaupun terpengaruh, diproyeksikan MCL39 hanya akan kehilangan waktu kurang dari 0,1 detik saja dibanding sebelumnya. Tim kedua, ada Mercedes.
yang secara terang-terangan mengaku dan sudah terbukti kalau mereka pakai trik flexi-wing sejak musim lalu. Alih-alih McLaren, justru Mercedes yang kemungkinan besar bakal terkena dampak yang cukup terasa. Pada GP Imola, Mercedes mengetes sayap depan yang lebih kaku, dan hasilnya mereka sangat keteteran sepanjang akhir pekan. Mobil W16 alami banyak masalah instabilitas di tikungan ketika long run, dan berujung ke masalah manajemen suhu ban yang gampang overheating selama race. Apalagi mengingat Imola adalah trek dengan tikungan medium cepat, rasanya makin membuktikan kalau Mercedes mengandalkan flexi-wing dalam performa mobilnya. Di Monaco mereka juga pakai spesifikasi sayap depan yang sama, dengan kemiringan flap yang berbeda, dan spek itu jugalah yang mungkin bakal dipakai di GP Spanyol. Mengingat Catalunya adalah sirkuit kombinasi dan degradasi bannya diprediksi cukup tinggi, maka Mercedes mungkin harus bersiap kalau mereka akan kesulitan lagi akhir pekan ini. Kemudian, Red Bull. Mereka sepertinya akan diuntungkan karena technical directive ini menyasar McLaren selaku rival utama mereka musim ini. Pendekatan Red Bull memang sangat berbeda, yaitu alih-alih memanfaatkan flexi-wing, namun sayap depan dan belakang di RB21 sengaja dibuat sekeras dan sekaku mungkin. Itu karena mereka ingin menghasilkan mobil yang efisien secara aerodinamika dan punya proteksi yang bagus di lurusan meskipun harus bermain agresif dengan level downforce yang lebih rendah daripada lawan-lawannya. Namun meski pakai downforce yang lebih rendah, desain mechanical Red Bull memang sudah didesain untuk melibas tikungan cepat dengan sangat stabil, dan inilah yang jadi senjata mematikan mereka ketika dikombinasikan dengan skill Max Verstappen. Ketika tim lain butuh flexi-wing supaya stabil di tikungan cepat, maka Red Bull gunakan mechanical suspensi untuk stabilkan mobil saat menikung berkecepatan tinggi. Walaupun efek negatifnya adalah performa Red Bull di tikungan lambat jadi sangat jomplang. Tapi dibandingkan McLaren, masih belum begitu jelas seberapa besar keuntungan yang bisa mereka dapat akhir pekan ini di Catalunya. Lalu terakhir Ferrari. Jika sebelumnya mereka diprediksi akan alami kerugian dari technical directive, sekarang tim kuda jingkrak ini mungkin bisa ambil beberapa keuntungan. Ferrari juga merupakan tim yang eksploitasi flexi-wing sejak musim lalu. Namun kali ini mereka lebih konservatif di sayap depan SF25 yang sejak awal didesain lebih kaku. Meskipun level flexing yang dihasilkan tetap ada, namun Ferrari dinilai sebagai tim yang bisa mendapatkan efek aerodinamika dari kelenturan sayap tersebut, meskipun memiliki front wing yang kaku. Performa mereka di tikungan cepat sangatlah meningkat dari musim lalu, dan salah satu jawabannya mungkin ada pada faktor flexi wing ini. Ferrari sendiri sudah menyiapkan sayap depan baru untuk GP Spanyol sebagai langkah mereka hadapi technical directive. Frederick Vasseur bahkan sesumbar kalau technical directive bisa jadi game changer karena dampaknya ke setiap tim bisa berbeda, dan Ferrari sudah mempersiapkan ini sejak lama. Belum jelas apakah Ferrari benar-benar akan diuntungkan atau tidak, namun Toto Wolff menilai jika jangan kaget kalau skuad Maranello ini tiba-tiba kompetitif di Catalunya nanti. Untuk papan tengah, tim yang perlu dipantau adalah Aston Martin yang membawa modifikasi sayap depan, lalu Alpine, Williams, serta Sauber. Dan meskipun banyak gembar-gembor kalau technical directive bakal mengacaukan peta persaingan, tapi ada kemungkinan juga kalau tes yang lebih ketat tidak akan mengubah apa-apa. Mengingat technical directive sudah diumumkan sejak awal musim, maka sangat mungkin mayoritas tim sudah kembangkan sayap depan yang bisa menangani tes beban yang lebih ketat. Apalagi aturan ini berlaku bagi semua tim tanpa terkecuali, dan semuanya bakal terkena efek yang sama. Bisa jadi tidak akan berdampak apa-apa, karena tim sudah siap-siap dengan aturan baru. Diperketatnya tes sayap belakang saja di awal musim tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap peta persaingan, dan McLaren masih gacor di depan. Tapi mengingat level perubahannya yang cukup masif, memang peluang perubahan peta persaingan itu tetap ada, meskipun ekspektasinya tetap harus dijaga, karena mungkin tidak akan signifikan pergeserannya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.